Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali kita dalam materi pembelajaran biologi ini setelah kita melaksanakan PTS 2 minggu lamanya ya. Semoga kalian tidak bosan dalam mencari ilmu. Dan semoga kalian masih semangat dan tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini di era pandemi ini ya. Nah, pada materi biologi ini kita memasuki materi bab 3, yaitu tentang sistem gerak. Nah, sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu Ibu akan melakukan apresiasi terlebih dahulu kepada kalian ya. Kalian pernah nggak mikir kenapa kalian bisa bergerak? Gitu. Kenapa kalian bisa berjalan? Kenapa kalian bisa mengambil suatu makanan? Kemudian kenapa wajah kalian ganteng? Atau misalkan kenapa wajah kalian cantik? Atau misalkan kenapa hidung kalian mancung gitu ya. Nah, itu tuh diakibatkan oleh apa? Kenapa? Sebabnya apa? Gitu. Nah, ternyata sebabnya itu adalah salah satunya adalah di dalam tubuh kita itu memiliki rangka atau memiliki tulang. Salah satu fungsi dari rangka atau tulang itu adalah dia melakukan suatu aktivitas yang digerakkan oleh otot, makanya tulang atau rangka itu termasuk ke dalam alat gerak pasif. Nah, yang membuat kita bergeraknya itu oleh apa? Oleh otot yang ada di tubuh kita. Makanya otot itu dimasuk ke dalam alat gerak aktif. Kemudian, terus apa hubungannya dengan wajah cantik, ganteng, hidung mancung? Nah, hubungannya atau kaitannya, salah satu fungsi dari rangka itu adalah dia mampu memberikan bentuk. Ya, kenapa kita bisa cantik, kenapa kita bisa ganteng atau hidungnya mancung gitu. Salah satunya itu ya. Jadi bisa kita lihat bersyukurnya kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya, bahkan kita mampu melakukan suatu aktivitas sendiri ketika kita mampu berjalan. Karena kalau masih bayi kita tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, kemudian kebayang nggak sama kalian kalau misalkan di tubuh kita nggak ada tulang atau rangka, itu yang terjadi apa? Nah, yang terjadi itu hanya di dalam diri kita hanya sebatas gumpalan daging saja gitu. Kayak kalian misalkan ngelihat daging berserakan di satu tumpukan baskom misalkan ya, atau mangkuk. Nah, kayak gitu bentuk dari tubuh kita tanpa adanya rangka atau tulang-tulang. Paham ya? Bisa dipahami kan analogi dari ibu ya? Nah, itu makanya kita harus banyak-banyak bersyukur di sini. Untungnya kita belajar tentang sistem gerak ya. Nah, di materi yang akan kita bahas kali ini ya, kita akan belajar tentang rangka tubuh dan tulang, kemudian belajar tentang persendian, kemudian juga kita akan belajar tentang otot, kemudian juga kita akan belajar gangguan yang terjadi pada sistem gerak, kemudian kita juga akan belajar tentang teknologi di era modern ini gitu ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangka dan tulang. Nih, kita masuk ke pendahuluan ya. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah rangka tubuh. Nah, rangka tubuh ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya tulang-tulang itu di dalam tubuh itu membangun suatu rangka atau biasa dinamakan dengan skeleton kalau bahasa biologinya ya. Ya, rangka manusia itu merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Nah, otot itu termasuk ke dalam alat gerak aktif. Kenapa? Yang mampu digerakkan, yang dapat bergerak gitu ya. Nah, yang digerakkannya apa? Tulang yang ada di tubuh kita atau rangka yang ada di tubuh kita. Kalian harus tahu kalau rangka pada orang dewasa dengan rangka pada bayi itu beda. Biasanya rangka pada orang dewasa itu tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Itu kalau pada orang dewasa. Sedangkan pada saat lahir, manusia memiliki tulang lebih banyak sekitar 270 buah. Karena beberapa tulangnya itu belum mengalami penyambungan atau penyatuan gitu ya. Selanjutnya, fungsi dari rangka. Nah, bisa kalian lihat
di video yang Ibu jelaskan kali ini, fungsi dari rangka itu yang pertama dia memberi bentuk dan postur tubuh gitu ya. Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang sedang-sedang aja. Nah, itu diakibatkan dari memberi bentuk dan postur tubuh dari si rangka itu sendiri gitu. Yang kedua, melindungi organ-organ lunak yang ada di dalam. Kebayang nggak sama kalian kalau misalkan tubuh kita itu kan di dalamnya itu ada organ-organ. Nah, organ-organnya itu apa aja? Salah satu contohnya itu ada jantung, ada paru-paru, ada hati, kemudian ada usus, ada lambung, ya. Kenapa maksudnya organ yang ada di dalam tubuh kita tuh masih aman-aman aja ketika kita bergerak? Kenapa? Ya, jawabannya karena kita memiliki rangka. Fungsi dari rangka itu apa? Untuk melindungi organ yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah itu rangka yang ada di tulang dada kita ya, atau biasa disebut dengan tulang rusuk. Itu untuk melindungi paru-paru, jantung dan yang ada di dalamnya. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penyangga berat badan. Ya. Kemudian yang keempat tempat melekatnya otot lurik. Yang kelima mendukung terjadinya suatu gerakan. Yang keenam hematopoiesis, yang ketujuh tempat penyimpanan mineral, yang kedelapan tempat penyimpanan energi, dan yang terakhir sebagai fungsi imunologis. Kita lanjut lagi. Nah, bisa dilihat oleh kalian ini gambar dari struktur rangka yang ada di dalam tubuh kita. Coba sama kalian ya. Kita lihat dari yang pertama. Ini kalau misalkan kalian lihat ya, dari yang ini itu adalah tulang dahi. Ya. Tulang dahi itu apa? Mun orang malah tarang ini teh ya. Yang ada di yang ada di tarang kita gitu. Nah, itu namanya tulang dahi. Kemudian yang kedua langsung masuk ke di bawah di pinggir mata ya, yang ini. Nah, yang ini namanya tulang pipi. Kemudian yang di atas, yang di bibir itu namanya tulang rahang atas. Kemudian ada tulang selangka atau bahasa Sunda nama tak-tak eta teh. Terus ada tulang belikat, kemudian ada tulang lengan atas ya. Kemudian ada tulang hasta, kemudian ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang paha, kemudian ada tulang kering, kemudian ada tulang kayak betis lagi gitu ya, tulang betis. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Nah, kemudian ada tulang duduk, kemudian ada tulang kelangkang, kemudian ada tulang panggul kiri, kemudian ada tulang belakang, kemudian ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada tulang rahang, dan juga ada tulang pelipis. Nah, ini bagian-bagian tulang yang ada di tubuh kita gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke rangka aksial. Jadi, rangka aksial ini adalah rangka pada sumbu tubuh. Rangka aksial ini memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, kemudian tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau iga. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu jumlahnya itu adalah 22 buah. Ya, fungsinya itu apa? Satu, dia itu melindungi otak. Yang kedua, melindungi organ pendengaran. Yang ketiga, melindungi organ penglihatan. Bisa kita lihat ya di bagian di sini. Bagian-bagian dari tulang aksial, salah satunya adalah bagian tulang tengkorak. Itu adanya tulang dahi ya. Adanya tulang dahi, kemudian adanya tulang hidung yang termasuk ke dalam aksial ya. Kemudian ada tulang rahang atas, kemudian ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang pipi, kemudian ada tulang baji ya. Kemudian ada tulang pelipis, ada tulang kepala belakang, dan juga ada tulang ubun-ubun. Nah, ini tuh termasuk ke dalam kategori tulang tengkorak. Lanjut lagi.
Kemudian yang kedua ada tulang telinga dalam dan hyoid. Ini bagian-bagiannya. Maaf. Nah, tulang telinga dalam dan hyoid ini, tulang telinga dalam itu biasanya kita itu berukuran kecil. Kebayangkan sama kalian ketika kalian membersihkan kotoran telinga kalian pakai cotton bud, itu kan lubangnya kecil gitu ya. Bahkan telunjuk kalian aja nggak masuk gitu. Nah, di sini definisinya tulang telinga dalam itu berukuran kecil. Fungsinya itu kenapa sih berukuran kecil? Dia itu berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Itu ya. Yang kedua ada tulang hyoid, yaitu tulang berbentuk huruf U terletak antara laring dan mandibula. Dia itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan gitu ya. Nah, bisa dilihat dari gambar ya, tulang yang berbentuk huruf U itu ternyata letaknya itu antara laring sama mandibula kita. Jadi kenapa kita bisa mengunyah, kemudian menelan, salah satunya adalah ini karena adanya tulang hyoid gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tulang belakang atau biasa disebut dengan kolumna vertebrae. Nah, ini penjelasannya. Nah, fungsi dari tulang belakang itu yang pertama, dia itu menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya tulang rusuk. Yang keempat, menentukan sikap tubuh. Gitu ya. Bahkan dari tulang belakang aja itu ada kelainannya gitu. Kelainan itu terjadi karena apa? Karena kebiasaan duduk biasanya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tulang dada atau biasa disebut dengan sternum dan tulang rusuk atau biasa disebut dengan tulang kosta. Nah, tulang dada ya atau biasa disebut dengan tulang rusuk, dia itu berfungsi melindungi paru-paru atau melindungi organ yang ada di dalamnya. Selain paru-paru, organnya apa lagi? Jantung tentunya ya. Tulang dada dia itu berjumlah 1 buah dan terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulang dada itu memiliki yang namanya kepala tulang dada atau biasa disebut dengan manubrium sterni. Yang kedua, ya, dia memiliki badan tulang dada atau biasa disebut dengan corpus sterni. Yang ketiga, tulang taju pedang atau biasa disebut dengan processus xiphoid. Nah, tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adanya tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ini bisa dilihat dari gambar bagian-bagiannya. Lanjut lagi. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular atau biasa disebut dengan rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Nah, rangka apendikular ini berjumlah 126 buah. Meliputi apa saja? Adanya gelang bahu, ya. Yang kedua, termasuk ke dalam anggota gerak atas, kemudian gelang panggul dan juga anggota gerak bawah. Yang termasuk anggota gerak atas itu apa aja? Nih, tangan kita, tangan kalian itu termasuk ke dalam anggota gerak atas. Kemudian yang termasuk anggota gerak bawah apa aja? Nih, kaki kita. Kenapa kaki kita bisa bertelungkup, bisa berjalan? Nah, itu termasuk ke dalam anggota gerak bawah. Selanjutnya, yang pertama dari apendikular yang akan kita bahas adalah gelang bahu atau biasa disebut dengan pektoral. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan tulang dan badan, gitu ya. Kemudian tersusun dari apa aja gelang bahu? Tersusun dari scapula atau tulang belikat. Yang kedua adalah clavikula atau tulang selangka. Nah, bagian-bagiannya bisa kalian lihat apa aja pada tulang bahu itu. Yang pertama ada tulang selangka.
ya. Yang kedua, terdapatnya sendi peluru di dalam tulang bahu. Biasanya sendi peluru itu kan menempuh ke segala arah kan. Kemudian adanya tulang lengan atas, kemudian adanya tulang belikat gitu ya. Ini termasuk ke dalam tulang bahu. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ya tersusun dari yang pertama adanya humerus. Humerus itu apa? Yaitu tulang pangkal lengan. Yang kedua adanya radius. Radius itu apa? Tulang pengumpil. Kemudian yang ketiga ada ulna atau biasa disebut dengan tulang hasta. Yang keempat adanya karpal atau biasa disebut dengan tulang pergelangan tangan. Yang kelima adanya metakarpal atau biasa disebut dengan tulang telapak tangan. Yang keenam adanya falangus atau tulang jari tangan. Bisa kita lihat di bagian gambar bagian-bagian dari anggota gerak atas itu ada apa aja. Yang pertama ada tulang lengan atas. Yang kedua ada tulang hasta ya atau biasa disebut dengan bicep tricep. Nah, adanya bicep tricep di sebelah sana gitu. Terus tulang pengumpil, terus adanya tulang pergelangan tangan dan juga adanya tulang jari. Ya, ini termasuk ke dalam anggota gerak atas. Selanjutnya ada gelang panggul atau biasa disebut dengan pelvis. Nah, gelang panggul ini terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, adanya tulang kemaluan, dan juga ada tulang duduk. Nah, gelang panggul ini berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan alat-alat kandungan pada wanita, gitu ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian selanjutnya ada anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah itu terdiri atas apa aja? Yang pertama adanya femur atau tulang paha. Kemudian adanya tibia atau tulang kering. Kemudian adanya fibula atau tulang betis. Kemudian adanya patella atau tulang tempurung lutut. Kemudian ada tarsal, ini tulang pergelangan kaki. Terus ada metatarsal, ini tulang telapak kaki. Dan ada falangus, yaitu tulang jari kaki. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di bagian gambar, ini ada apa aja? Ya, yang pertama ada tulang selangka. Ya, yang kedua ada 2 tempurung lutut. Yang ketiga ada 2 tulang betis. Kemudian ada 2 tulang kering. Kemudian ada 14 tulang pergelangan kaki. Kemudian ada 10 tulang telapak kaki dan ada 28 tulang jari kaki. Nah, ini tuh termasuk ke dalam bagian rangka anggota gerak bagian bawah. Selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang tulang. Nah, struktur dari tulang ya bisa kita lihat. Struktur dari tulang itu ya, yang pertama adanya periostem. Jadi periostem itu apa? Nah, periostem itu merupakan lapisan terluar tulang yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Yang kedua, adanya tulang kompak atau biasa disebut dengan compact bone. Dia ini merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat sedikit berongga, dan sangat kuat. Yang ketiga, tulang spons atau biasa disebut dengan spongy bone. Dia ini merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi dengan sumsum merah. Kemudian yang keempat ada endostem. Ini merupakan jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Yang kelima ada sumsum tulang. Ini tuh merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk seperti jeli gitu. Nah, bisa dilihat ini. Kemudian di dalam tulang juga itu ada yang istilahnya dinamakan matriks gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian pernah mendengar tentang sistem peredaran darah, bahwa tempat terjadinya pembuatan sel darah merah itu adanya di tulang. Salah satunya adanya di sumsum tulang belakang gitu ya. Terus selanjutnya dari bentuk tulang. Nah, bentuk tulang itu ada tulang pipa atau biasa disebut dengan tulang panjang. Biasanya tulang pipa ini adanya pada alat gerak atas maupun alat gerak bawah, itu ada pada tangan kita maupun pada kaki kita. Nah, tulang
tulang panjang ini contohnya adanya pada humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula. Ini merupakan bagian dari alat gerak atas maupun alat gerak bawah. Kemudian selanjutnya, nah ini gambarnya ya, gambar dari tulang pipa. Terus adanya tulang pendek. Nah, tulang pendek contohnya itu ada karpal, ada tarsal. Nah, ini itu ruang termasuk letaknya di mana? Ini adanya di ruas tulang belakang. Makanya disebut dengan tulang pendek gitu ya. Karena emang dia itu pendek gitu dari segi bentuknya. Gitu. Terus selanjutnya ada tulang pipih. Nah, dari namanya aja udah tulang pipih, berarti dari segi bentuknya dia pipih dong ya. Nah, di mana aja tempatnya? Tempatnya itu ada di tulang tengkorak, ada di tulang rusuk, dan juga ada di tulang dada. Ini bisa kita lihat seperti ini, tulang belikat atau tulang pipih. Kemudian selanjutnya ada tulang tidak beraturan. Letaknya di mana sih tulang tidak beraturan ini? Nah, letaknya itu ada pada tulang belakang gitu. Dari segi bentuk kan dia udah nggak beraturan gitu. Dia itu bentuknya bulat, panjang, lonjong atau apa gitu. Nah, terus selain di tulang belakang juga tulang tidak beraturan juga adanya pada tulang rahang bawah. Nah, ini tak berbentuk, itu bentuknya seperti apa sih? Terus selanjutnya ada tulang sesamoid. Letaknya itu di mana? Tulang sesamoid ini, nah letaknya itu di tulang tempurung lutut. Nah, selain di tulang tempurung lutut juga letaknya di bagian kaki ya. Nah, ini bisa dilihat lah contoh dari tulangnya itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Proses pembentukan tulang. Jadi proses pembentukan tulang ini ada beberapa macam. Yang pertama, dari proses pembentukan tulang itu ada osifikasi intramembranosa. Nah, osifikasi intramembranosa ini apa? Ini tuh merupakan proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpangan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Yang kedua, ada osifikasi endokondrial. Ini tuh merupakan proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras gitu. Terus selanjutnya, ini sebenarnya ada video ya. Nah, ini bisa kita lihat bagian-bagiannya. Some have described the skeletal system as the infrastructure of the human body, providing a rigid framework that offers protection and support, as well as attachment sites for the tendons and muscles that are essential for locomotion. The skeletal system is comprised of 206 bones, each of which is formed through a process known as ossification. Bone development and remodeling takes place on a continual basis from the prenatal period and early childhood through adulthood, as well as during the healing process that occurs following bone fractures. Bayi itu memiliki 270 susunan tulang. Tapi ketika dia dewasa, dari 270 susunan tulang itu, dia akan berubah menjadi 206 tulang. Kenapa? Karena belum terjadinya membentuk, maksudnya belum membentuk ke jaringan selanjutnya gitu, masih stuck di sana, masih belum terjadi apa-apa centrally gitu. located mesenchymal cells within the embryonic fibrous connective tissue differentiate into bone-forming cells or osteoblasts. This process constitutes the formation of what are called ossification centers. In the matrix formation phase that follows, ini yang ada the di depan kalian osteoblasts ini begin adalah to lay down struktur tulang, osteoid, which struktur is dalam the tulang. organic part of the Ini bone, biasa dinamakan consisting of sebagai collagen matrix. fibers. Ya tadi di awal Some of the ibu udah jelasin osteoblasts are bahwa entrapped within the penyusun tulang osteoid itu salah and satunya are then terdapat said to be matrix di dalamnya. osteocytes. The osteoid then calcifies and forms slender, needle-like structures of spongy bone called spicules, which aggregate in the form of small supporting beams or trabeculae. Meanwhile, the blood vessels on the outside of the spongy bone condense and form the periosteum, the fibrous sheath that covers bone.
As the trabeculae thicken, an interconnected network forms, resulting in what's called woven bone, which is characterized by a somewhat haphazard organization of collagen fibers Ini and dipercepat is aja ya, udah mechanically 5 weak menit waktunya. Nah, ini of yang the bisa kalian cartilaginous lihat ya. shaft. Ossification center. All growth in bone length occurs. At adulthood, epiphyseal cartilage plates are completely ossified and bone growth stops. Nah, itulah rangka tubuh manusia. Kita lanjut lagi. Ini. Nah, sekarang masuk ke faktor pertumbuhan tulang. Nah, ternyata tulang itu memiliki faktor gitu. Kenapa ada si kecil gitu ya? Maksudnya ukuran tubuhnya pendek gitu. Kenapa ada yang tinggi? Itu tadi disebabkan oleh faktor-faktor ternyata. Nah, faktor di sini dijelaskan adanya faktor genetik. Kalau genetik itu berarti faktor keturunan dari siapa? Dari ibu bapaknya. Misalkan si anak tersebut dia tingginya 175 cm. Kenapa dia bisa tinggi 175 cm? Dikarenakan orang tuanya memiliki tinggi hampir rata-rata sama, sehingga anaknya juga sama gitu. Kemudian dari faktor nutrisi. Nih, kalian ya, nutrisi itu kan makanan. Nah, makanan itu berfungsi untuk apa? Membuat badan kita lebih tinggi gitu. Salah satunya apa? Kalsium. Salah satunya kalsium itu dapat kita dapatkan dari mana? Dari susu biasanya gitu kan. Nah, susu itu berfungsi untuk apa? Salah satunya dia itu berfungsi untuk supaya tubuh kita lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena tulang kita membutuhkan kalsium. Kebayangan kalau misalkan tulang kita nggak ada kalsium, yang terjadi apa? Keropos kan, atau osteoporosis gitu. Terus ada faktor endokrin. Endokrin ini biasanya ada kaitannya dengan hormon gitu ya. Terus juga ada faktor dari sistem saraf gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari faktor nutrisi ya, apa aja yang dibutuhkan oleh tulang supaya kita itu bisa tinggi. Nah, dicukupinya kebutuhan kalsium pada tulang itu sendiri dengan cara apa? Sering mungkin lah kita minum susu gitu ya. Terus yang kedua, fosfat. Terus adanya protein. Protein juga bisa menunjang kita bisa tinggi lagi. Karena kalau pada manusia kan nggak terus tinggi ya. Ada masanya dia apa namanya? Terspesialisasi, artinya tidak melakukan suatu pembelahan lagi gitu ya, tidak termasuk ke dalam jaringan meristem lagi melakukan pembelahan, tapi dia sudah termasuk ke dalam jaringan dewasa ya. Artinya udah, kalau udah termasuk ke dalam jaringan dewasa dia udah permanen, tidak dapat melakukan apa namanya tinggi tinggi lagi gitu. Kalau pada manusia kan dibatasi gitu ya, sesuai dengan umur. Misalkan stucknya umur 25, kita udah nggak bisa nambah tinggi badan lagi gitu. Nah, cara mensiasatinya seperti apa? Nah, caranya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, kaya akan protein, kaya akan vitamin A dan juga vitamin D di sini ya. Terus dari faktor endokrin ini hormon itu ada hormon paratiroid, ada hormon tirokaisironin, kemudian ada hormon pertumbuhan, ada hormon pertumbuhan somatotropin, ada hormon tiroksin, ada hormon kelamin juga di sini. Nah, hormon pertumbuhan ini sebenarnya kaitannya dengan gangguan sih. Kan ada kelainan ya dari hormon pertumbuhan itu, ada yang disebut dengan dia tinggi banget, badannya besar banget, atau biasa disebut dengan gigantisme. Ini biasanya kelebihan dari hormon pertumbuhan. Terus ada yang kerdil, misalkan kecil, ukurannya hanya 130 cm misalkan, tidak menambah lagi walaupun dia udah berumur 25 tahun. Nah, dia mengalami yang namanya kekerdilan, artinya kekurangan hormon pertumbuhan gitu ya. Nah, jangan dulu kemana-mana, kita masuk ke slide kedua, itu tentang persendian. Oke, terima kasih telah menyimak.